Emak-emak penghina Iriana, ternyata pendukung Anies semua. Aduh, jangan sampai bilang bayaran. Kita telah mengamankan ya 3 orang wanita dengan inisial 1 ES, 1 IP, ulangi kedua IP, ketiga CW. Semuanya adalah warga Karawang yang mana kita ketahui adanya keresahan masyarakat dan potensi konflik di masyarakat. Dengan keresahan ini adanya video yang memang kontennya masih kita dalami melalui nanti forensik. Kalau ada emak-emak yang melakukan itu, kemungkinan bukan bagian dari kami. Kami juga dari awal menginstruksikan tidak ada isu agama, isu SARA, dan hal-hal yang berbau fitnah dan hoax. Nah, jadi sehingga relawan kami di seluruh Indonesia, baik anak-anak muda, milenial, lalu emak-emak, fokusnya soal ekonomi, itu yang disampaikan oleh relawan kami ke seluruh rumah yang ada di Indonesia. Jadi kalau viral video itu, terus terang kami tidak tahu dan merasa itu bukan bagian dari kami. Ini kalau kita berurusan sama kadrun ya, yang daya dengarnya soal akal waras lemah, yang daya lihatnya soal kebenaran itu buram, yang daya nalarnya terhadap kewarasan itu nyaris nggak ada. Ya begini jadinya. Pokoknya kalau nggak suka, ya kata-katain, kafir-kafirin. Mana ada narasi cerdas atau mencerdaskan. Yang ada adalah hipokrit dan hanya bermain di wilayah mediocre. Iya. Ini entah kebetulan atau memang udah kebiasaan ya. Netizen itu berhasil menemukan salah satunya adalah pendukungnya Anies. What? Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Banyak sekali pendukung Anies Baswedan yang begitu menggila dalam menghina Presiden Joko Widodo dan istrinya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok yang begitu memikirkan rakyatnya. Menghina Presiden Joko Widodo adalah hal yang sangat salah. Seharusnya yang dikerjakan adalah mereka mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang mungkin dianggap tidak terlalu berpihak kepada rakyat. Kalau kritikannya sejauh itu, ya saya akan sangat support dan mendukung. Asalkan disampaikan dengan baik dan benar. Kritikan-kritikan yang membangun atau yang mungkin salah sebenarnya masih tidak masalah untuk dilontarkan. Kritik yang salah tidak akan dipidana. Kritikan salah tentunya akan dibenarkan dan dibetulkan dengan berbagai argumen-argumen yang sifatnya membangun dan juga menjelaskan. Alih-alih ingin mengkritik, mereka justru malah melontarkan ujaran-ujaran kebencian. Para pendukung Anies Baswedan ini tidak punya color yang cukup untuk memahami dan mengkritik sebuah diskursus. Mereka memang dipelihara oleh elitis-elitis politik yang memberikan makan kepada mereka agar tetap menghina dan dijamin. Lihat saja Rocky Gerung, Roy Suryo, dan lain-lain. Mereka mengkritik tanpa solusi, dan sebenarnya dia bukan mengkritik, mereka malah mengejarkan ujaran kebencian, dan kelihatan ketidaksukaan yang begitu merasuk ke dalam diri mereka. Kalau sudah seperti ini, tentunya hukum pidana akan dijalankan. Satu-satunya orang yang bekerja dengan baik, bisa-bisanya dihina dan dicaci maki. Sampai seperti itu. Bagi saya ini adalah hal yang harus diproses secara hukum. Baru-baru ini juga viral seorang emak-emak yang menghina istri Presiden Joko Widodo yang gak ada urusannya dengan pemerintahan. Sebetulnya si emak-emak ini menghina Iriana dengan kata-kata yang pedas sampai meludah segala cewek ini. Akhirnya ditangkap oleh polisi dan diproses hukum karena memang ujarannya begitu menyakitkan hati dan merusak nama baik seseorang. Apa salah Iriana Jokowi sehingga dia boleh dihina sampai seperti itu? Buat saya, polisi nggak boleh pakai statement restoratif justice. Semangat restoratif justice ini disalahgunakan dengan luar biasa oleh mereka. Bermodalkan materai Rp10.000, mereka bisa keluar dengan begitu mudah mengucapkan maaf dan tak ada jaminan mereka tak mengulanginya. Saya berharap cewek-cewek seperti ini dan cowok-cowok kayak Rocky Gerung bisa segera diproses karena mereka tidak mengkritik namun menghina.
Pendukung Anies Baswedan semua itu ya catat. Mereka semua adalah pendukung Anies Baswedan. Presiden Joko Widodo adalah sosok yang memiliki kemampuan dan kerja keras untuk melayani masyarakat luas di Indonesia. Dia adalah presiden yang juga bersahaja dan merupakan family man. Mereka satu keluarga yang diajarkan sebuah prinsip. Cacian dan hinaan itu adalah sementara, namun akibat dan resiko mencaci seseorang itu kekal sampai dibawa ke neraka. Mereka adalah keluarga yang luar biasa. Bagi saya, Presiden Joko Widodo dan keluarganya adalah salah satu contoh bagaimana keluarga Indonesia seharusnya hidup. Selama ini sudah begitu banyak hinaan ditujukan untuk Presiden Jokowi yang bisa kita baca berkeliaran dengan bebas di medsos, mulai dari kritikan untuk mengungkapkan ketidakpuasan sampai hujatan yang benar-benar membuat panas mata, telinga, hati, dan pikiran orang-orang yang membacanya. Hujatan yang mencerminkan dengan jelas kebencian tidak berujung dari pengunggahnya. Tak jarang kata-kata kebencian itu diposting disertai dengan gambar-gambar yang sangat tidak pantas ditujukan kepada siapapun, juga apalagi untuk seorang presiden sebagai pemimpin yang sah di negara ini. Banyak sekali pendukung Anies Baswedan yang begitu menggila dalam menghina Presiden Joko Widodo dan istrinya. Padahal kita ketahui bersama bahwa Presiden Joko Widodo adalah sosok yang begitu memikirkan rakyatnya. Menghina Presiden Joko Widodo adalah hal yang sangat salah. Seharusnya yang dikerjakan adalah mereka mengkritik kebijakan Presiden Joko Widodo yang mungkin dianggap tidak terlalu berpihak kepada rakyat. Kalau kritikannya sejauh itu, ya saya akan sangat support dan mendukung. Asalkan disampaikan dengan baik dan benar. Kritikan-kritikan yang membangun atau yang mungkin salah sebenarnya masih tidak masalah untuk dilontarkan. Kritik yang salah tidak akan dipidana. Kritikan salah tentunya akan dibenarkan dan dibetulkan dengan berbagai argumen-argumen yang sifatnya membangun dan juga menjelaskan. Alih-alih ingin mengkritik, mereka justru malah melontarkan ujaran-ujaran kebencian. Para pendukung Anies Baswedan ini tidak punya color yang cukup untuk memahami dan mengkritik sebuah diskursus. Mereka memang dipelihara oleh elitis-elitis politik yang memberikan makan kepada mereka agar tetap menghina dan dijamin. Lihat saja Rocky Gerung, Roy Suryo, dan lain-lain. Mereka mengkritik tanpa solusi, dan sebenarnya dia bukan mengkritik, mereka malah mengejarkan ujaran kebencian dan kelihatan ketidaksukaan yang begitu merasuk ke dalam diri mereka. Kalau sudah seperti ini, tentunya hukum pidana akan dijalankan. Satu-satunya orang yang bekerja dengan baik bisa-bisanya dihina dan dicaci maki. Sampai seperti itu, bagi saya ini adalah hal yang harus